Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirmasari dari kelas 2E D4 Akuntansi Manajerial. Ya, baik, di sini saya merupakan salah satu perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana sih siklus pengeluaran kas dari perusahaan yang telah kami teliti. Nah, di sini juga pada akhir pembahasan juga di sini saya juga akan menjelaskan rekomendasi dari kelompok kami mengenai data atau flow diagram ini kepada perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua. Yang pertama data flow diagram dari sisi perusahaan dan juga data flow diagram dari sisi rekomendasi kelompok kami. Ya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu data flow diagram dari sisi perusahaan. Di sini seperti yang kita lihat bahwa di sini ada beberapa proses untuk melakukan aktivitas pengeluaran kas dari sisi perusahaan. Yang pertama, ada proses permintaan barang, memesan barang, menerima barang, dan juga mengesahkan faktur pemasok serta membayar barang. Nah, sebelum masuk kepada aktivitas pertama atau proses pertama, di sini ada berbagai departemen. Nah, dari berbagai departemen ini akan memberitahukan kebutuhan barang apa saja yang akan dibutuhkan perusahaan dan kemudian akan membuat formulir pesanan barang untuk disahkan kepada owner. Nah, setelah disahkan oleh owner, kemudian memesan barang dan memesan barang tersebut membuat yang namanya FPP, yaitu formulir pesanan pembelian yang diberikan kepada pemasok. Nah, dari pemasok ini kemudian akan mengeluarkan yang namanya faktur. Nah, faktur ini sebagai bukti bahwa kita melakukan pembelian barang kepada mereka. Terus setelah melakukan pengesahan faktur, selanjutnya itu mengirim barang dan laporan penerimaan barang kepada gudang. Dan setelah dilakukan hal tersebut, kemudian diberikan kepada atau diserahkan kepada owner untuk melakukan yang namanya pembayaran. Nah, pada saat melakukan pembayaran, owner ini juga mengeluarkan yang namanya faktur untuk disahkan untuk pengesahan bahwa kita sudah melakukan yang namanya pembelian barang kepada pemasok atau kepada supplier. Nah, setelah melakukan yang namanya pembayaran, owner melakukan pembayaran kepada pemasok. Di sini kita serahkan ke bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan bahwa di perusahaan sudah melakukan yang namanya pembelian barang kepada pemasok, begitu. Nah, di sini juga saya menjelaskan perbedaan atau rekomendasi dari data flow diagram dari kelompok kami. Nah, di sini kami menyarankan atau merekomendasikan bahwa kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di sini yang mengkoordinir atau melakukan banyak pekerjaan yaitu owner. Nah, di sini kelompok kami merekomendasikan bahwa owner itu kan sebagai atasan atau bisa dikatakan di atas dari atau bisa dikata sebagai pemimpin perusahaan. Jadi dia agak kasihan untuk melihat dia turun langsung untuk mengkoordinir perusahaannya tersebut. Jadi kami merekomendasikan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok yaitu bagian pembelian saja. Di sini memberikan departemen bagian pembelian untuk melakukan pembayaran kepada supplier atau pemasok atas apa yang dibeli kepada mereka. Jadi di sini kami menambahkan bagian pembelian untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, dan nantinya bagian pembelian ini atau departemen pembelian ini memberikan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan atas apa yang dilakukan. Seperti ya, saat ini yaitu melakukan pengeluaran kas berarti membeli barang. Sekian. Ya, mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai pengeluaran kas dari perusahaan yang kami teliti selama ini. Dan ini juga salah satu rekomendasi dari kami bahwa owner itu merupakan salah satu pemimpin dari perusahaan. Jadi
agak kasihan melihat dia untuk mengkoordinir langsung apa-apa yang terjadi di perusahaannya. Jadi kami menyarankan untuk menambahkan departemen pembelian untuk melakukan yang namanya pembayaran kepada pemasok begitu. Sekian dari saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.